Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Senang berjumpa kembali dengan channel Mas Pedi Aja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi latihan soal penilaian akhir tahun Fisika kelas 11 semester 2 bagian yang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 10 soal di mana di dalamnya nanti kita akan membahas dengan cara-cara smart solution sehingga adik-adik bisa mengerjakan soal-soal dengan trik yang lebih mudah. Tentunya masih bersama channel Mas Pedi Aja dengan saya Supedi Sartono SSI. Baik adik-adik, kita langsung membahas soal-soal dengan smart solutionnya. Soal yang pertama, partikel gas bersuhu 27 derajat Celcius memiliki energi kinetik K. Agar energi kinetiknya menjadi 2K, maka suhu partikel gas dinaikkan menjadi titik-titik. Nah, ini pernah saya juga bahas adik-adik ya, berkenaan dengan gas ideal ya. Perhatikan di sini suhu 27 derajat Celcius menjadi K. Agar energi kinetiknya menjadi 2K, maka suhu partikel gas dinaikkan menjadi titik-titik. Langkah pertama tentunya di gas ideal suhu derajat Celcius harus kita rubah menjadi derajat Kelvin. Maka pasti ditambah dengan 273. Maka suhu di situ 300K. Nah, agar menjadi 2K ya. Ingat adik-adik bahwasanya EK itu berbanding lurus atau energi kinetik gas ideal itu berbanding lurus dengan suhu. Maka kita menggunakan smart solutionnya dengan konsepnya EK atau energi kinetik gas berbanding lurus dengan suhu. Maka kita hanya membandingkan di mana EK1 dibanding EK2 sama dengan suhu yang pertama dibagi suhu yang kedua di sini. Nah, karena berbanding lurus kita menggunakan smart solution, tinggal kita masukkan EK1 berupa K dibagi 2K sama dengan suhu awalnya tadi 300K dibagi T2. Nah, tinggal K nya situ dicoret. Hilang, tinggal kali silang, maka T2 nya adalah 600 Kelvin. Karena di sini mintanya derajat Celcius, maka suhunya dari Kelvin dikurangi 273. Maka jawaban yang tepat adalah 327 derajat Celcius. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, mudah kan adik-adik? Oke, lanjut kita soal yang. Nah, ini soal teori. Berikut tentang sifat-sifat gas ideal. 1. Bergerak lurus beraturan. 2. Tumpukan antar partikel lenting sempurna. 3. Tidak terjadi gaya tarik antar partikel. 4. Kelajuannya sebanding dengan suhu partikel. Pernyataannya benar. Oke, kita lihat sifat-sifat gas ideal. Tentunya masih ingat adik-adik, yang pertama masih bergerak lurus beraturan. Berarti pernyataan 1 betul. Kalau pertanyaan 1 betul, berarti kemungkinan A, B, dan E, maka C dan D sudah salah di situ. Ya. Yang kedua, tumbukan antar partikel lenting sempurna, betul sebenarnya itu ya, tumbukan lenting sempurna, maka yang mengandung angka 2, maka tinggal A atau E nomor, berarti B-nya sudah kemungkinan salah. Yang ketiga, tidak terjadi gaya antar tarik partikel, betul, berarti mengandung jawaban nomor 3, berarti A masih dan E mungkin iya. Kelajuannya sebanding dengan suhu partikel. Nah, ini yang perlu diteliti. Sebenarnya sifat gas ideal yang keempat dari kelajuan sebanding dengan akar dari suhu. Kalau akar dari suhu, maka pernyataan nomor 4 salah. Maka jawabannya sudah jelas, berarti yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, ini soal mengenai persamaan umum gas ideal. Sebanyak 2 mol, saya tunjuk dulu dengan laser. Sebanyak 2 mol gas ideal suhu 27 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer 10 pangkat 5 Pascal.
R-nya 8,314 Joule per mol per Kelvin, menempati volume berkurang titik. Yang ditanyakan volumenya. Maka persamaan umum gas ideal PV-nRT, ya, tekanan, volume, mol, kemudian bilangan R-nya dan suhu. Karena kita mencari V, maka V sama dengan nRT dibagi tekanan atau P-nya. Tinggal kita masukkan di situ N-nya 2, kemudian R-nya 8,314, T-nya 300 Kelvin, dari mana 27 ditambah 273 dibagi 10 pangkat 5 Pascal. Hasilnya adalah 0,049884, ya, koma-koma ya. Karena di situ mintanya liter, maka kita jadikan liter, di mana liter sama dengan desimeter kubik. Karena desimeter kubik kita jadikan desimeter kubik turun, berarti pangkat 3, 10 pangkat 3. Karena 10 pangkat 3 tinggal kalikan, berarti nilainya adalah 49,884 desimeter kubik, atau setara dengan kalau kita bulatkan adalah 50 liter. Maka jawaban soal dari persamaan gas ideal di sini adalah 50 liter, yang A. Nah, perlu yang diperhatikan adik-adik di sini persamaan umumnya yang perlu dicermati dan dipahami PV-nRT. Ya, ada juga nanti menggunakan PV-nKT. Ya. Di sini karena bilangan R-nya 8,314, ya, maka pakainya nRT. Baik, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah berkenaan dengan proses, baik di sini contohnya adalah isohorik soal ini. Teori soal isohorik, bila gas mengalami proses isohorik, maka 1 energi dalam gas bertambah, 2 gas tidak mengalami usaha, 3 gas melakukan kerja sebesar kalori yang diberikan. Pernyataan yang benar adalah, ingat adik-adik, sebuah proses isohorik, apa isohorik? Isohorik itu yang konstan adalah volumenya. Kalau volumenya konstan, maka usahanya pasti 0. Kenapa? W itu sama dengan P kali perubahan volume. Karena perubahan volumenya tidak berubah, maka W-nya pasti 0. Kalau W-nya 0, pasti jawabannya tepat adalah yang 2. Maka jawabannya yang tepat juga kenapa? Gas tidak melakukan usaha. Nah, ini harus ada diperhatikan, isohorik adalah volumenya yang konstan. Maka kalau volume konstan, maka usaha pasti 0. Oke, masih mudah adik-adik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, ini soal berhubungan dengan grafik persamaan proses termodinamika, di mana di situ diagram P tekanan terhadap volume, di mana di situ sudah ada berupa bentuknya siklus A, B, C, A. Ditanyakan usaha siklusnya berapa. Nah, ini pernah juga saya bahas adik-adik, bahwasanya untuk diagram ya, berhubungan proses termodinamika yang ditanyakan usaha pada siklus, maka sebenarnya smart solutionnya di situ adalah ditanyakan adalah luas bangun. Nah, di sini karena bentuknya kebetulan segitiga, maka sebenarnya usaha dalam satu siklus di soal itu adalah luas bangun segitiga. Kalau luas bangun segitiga berarti ya setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Lihat setengah, ya, setengah alasnya 14 kali 10 min 3 kali min 7 kali 10 pangkat 5. Negatif adik-adik, arahnya kita lihat di situ ya. Prosesnya berupa nilainya negatif ya. Nah, kita bisa sederhanakan di situ 14 bagi 2 adalah 7, 7 kali min 7 berarti min 4, 9, 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2 masih ada 10 pangkat 2 berarti min 4900 Joule. Selesai adik-adik soal ini ya. Kalau kita bisa cari panjang juga bisa ya. Ya, ini 0, ini nanti dicari, ini nilainya negatif ya, usahanya. Oke, usaha nanti ini yang kesini. Nah, kalau kita menggunakan cara panjang, kebetulan hari ini saya menggunakan smart solution jadi lebih cepat untuk soal pilihan ganda. Maka jawaban yang paling tepat di soal ini adalah negatif 4900 Joule. Jawabannya adalah yang A. Oke, nah.
belum masalah adik-adik ya. Jadi selalu diulang-ulang adik-adik bahwasanya siklus dalam diagram maka sebenarnya diusaha dalam satu siklus ya, maka yang ditanyakan sebenarnya adalah luas bangun dalam diagram atau grafiknya. Baik, kita melanjutkan soal yang berikutnya. Mesin bekerja pada reservoir suhu tinggi 227 derajat Celcius dan suhu rendahnya 127 derajat Celcius. Efisiensi mesin adalah, nah ini mesin Carnot, kita bermain di sini adalah efisiensi mesin. Nah, untuk menghitung efisiensi mesin pada perubahan suhu tinggi ke suhu rendah, maka smart solutionnya adalah efisiensi suhu tinggi dikurangi suhu rendah dibagi suhu tinggi kali 100%. Ya, tinggal kita masukkan. Ingat adik-adik, pasti di situ suhunya selalu harus dirubah jadi Kelvin, maka ditambah 273. 227 derajat Celcius ditambah 23 adalah 500. 127 derajat ditambah 273 adalah 400. Maka efisiensi adalah 500 dikurangi 400 dibagi 500 kali 100. Efisiensinya berarti 100 per 500 dikali 100, itu dicoret semua nolnya. Jadi 1/5-nya 100% adalah 20%. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang A. Diingat adik-adik, di sini kalau terjadi perubahan tinggi ke suhu rendah, maka smart solutionnya adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah dibagi suhu tinggi kali 100%, itu untuk menentukan efisiensi. Oke, lanjut. Mesin bekerja pada reservoir suhu tinggi 227 derajat Celcius, menyerap kalor 1000 kalori, dan pada suhu rendah 27 derajat Celcius membuang kalor 750 kalori. Efisiensi mesin adalah, nah ini menyalakan efisiensi. Nah, kita akan mencari cara mudahnya, kita akan menggunakan kalornya saja yang kita gunakan dengan rumus efisiensi 1 dikurangi kalor rendah, suhu rendah maksudnya di situ, dibagi dengan kalor suhu tinggi dikali 100%. Nah, tinggal kita masukkan di situ ya, 701 dikurangi 750 dibagi 1000 kali 100%. Nah, di sini satunya kita anggap, karena pembaginya 1000, kita anggap satu itu adalah 1000 per 1000 dikurangi 750 per 1000, maka jadinya adalah 250 per 1000 kali 100%. Nah, nolnya kita bisa coret semua itu. Nah, habis semua nolnya, maka jawabannya adalah tinggal kalikan 25 kali persennya berarti 25%. No problem adik-adik, masih mudah soalnya walaupun kelihatan susah ya. Ya, berarti jawaban soal ini adalah 25%. Oke, kita lanjut ya, kita menyelam lagi soalnya berikutnya. Soal teori berkenaan dengan gelombang bunyi. Kita diminta soal ini pernyataan yang benar ya. Selalu diingat, sifat-sifat gelombang bunyi ya pasti dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, interferensi itu apa? Dipadukan atau perpaduan ya bunyi. Kemudian dibiaskan betul reaksi. Yang terakhir dapat dilentukan atau difraksi. Maka mana yang tidak tepat? Dilihat dari ini, pasti yang nomor 4, tidak ada polarisasi bunyi. Maka pasti jawabannya tepat adalah yang A, itu 1, 2, dan 3. Pemantulan atau refleksi, interferensi atau dipadukan, pembiasan atau reaksi. Ini teori sambil diingat adik-adik ya, tentang sifat-sifat gelombang bunyi. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Baik, ini adalah soal mengenai gelombang berjalan. Sebuah gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 2pi dalam kurung 25T min X
di mana sistem satuan yang digunakan adalah SI. Maka titik. Di sini ada 4 pernyataan, di mana pertanyaannya mana yang paling benar. Kalau seperti itu, kita harus mengecek satu-satu apakah nomor 1, 2, 3, 4 mana yang benar. Nah, diingat di sini ada 2pi, maka kita kalikan dengan 25T berarti 50T. Di sini adalah 2pi kali X berarti 2px. Yang koefisien T berarti ini adalah omega, sedangkan X-nya adalah koefisien X berarti berhubungan dengan K. Baik, kita satu persatu frekuensi berarti kita bicara dengan omega, maka F sama dengan omega dibagi 2pi. Berarti omeganya 50pi dibagi 2pi, maka 25 Hz. Maka pernyataan nomor 1 betul. Ya, kalau betul kemungkinannya tinggal A, B, C, dan E. Ya, berarti D-nya kemungkinan salah karena tidak mengandung angka 1. Baik, kita cek kedua, kecepatan rambat gelombang 100 meter. Kecepatan rambat V sama dengan omega bagi K. Omeganya tadi 50, K-nya 2pi berarti 50 dibagi 2 berarti 25 juga. Ya kan, di situ 25 meter per sekon. Oh, di sini 100, maka pernyataan nomor 2 pasti juga salah. Ya. Kalau salah berarti kemungkinan jawabannya adalah tinggal C. Ya. Dan B, ya, C dan B. Ya. Oke, kita cek pernyataan yang ketiga. Panjang gelombang, maka panjang gelombangnya adalah dari K. K itu sama dengan 2pi per lambda, maka lambda sama dengan K dibagi lambda, 2pi dibagi K. Kebetulan sama, 2pi bagi 2pi sama dengan 1 meter, maka lambdanya 1 meter. Oh, ternyata pernyataan nomor 3 salah. Kalau pernyataan nomor 3 salah, kemungkinan jawabannya adalah 1 dan 4. Kita lihat gelombang merambat secara sumbu X positif. Lihat di sini main. Oh, betul. Karena di situ negatif, maka gelombang merambat ke arah kanan atau sumbu X positif. Maka pernyataan nomor 4 betul. Maka jawaban dari soal ini yang paling tepat adalah yang C. Nah, ini berkenaan dengan gelombang berjalan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal yang terakhir berhubungan dengan intensitas bunyi. Jika sebuah sepeda motor pada jarak tertentu ke titik P menghasilkan titik kebisingan 70 dB pada titik P, maka 100 sepeda motor yang mengelilingi titik P dengan jarak sama dengan semula di titik P akan menimbulkan tingkat kebisingan sebesar titik-titik. Nah, ini juga pernah saya sampaikan ke adik-adik, ya, masih ingat? Kalau kita lihat ini 1 mesin 70 dB. Gimana kalau 100 sepeda motor? Nah, maaf, tadi 1 sepeda motor 70 dB, 100 sepeda motor berapa? Maka smart solutionnya adalah TIN maksud saya sama dengan TI1 ditambah N kali 10. N di sini apa? N di sini adalah bilangan pangkat. Nah, lihat di soal itu 100, maka N-nya itu 10 pangkat 2. Dari mana? 100 sepeda, maka 100 itu 10 pangkat 2, maka N-nya berapa? 2. Kalau N-nya 2 tinggal kita masukkan, TI1-nya adalah 70 ditambah 2 kali 10 sama dengan 90 dB. No problem adik-adik, berhubungan dengan intensitas bunyi selalu ingat di sini, ya. Tinggal kita lihat bilangan pangkatnya berapa di sini. Kalau 1 jadi 100 berarti kali 10 jadi 100, 1 jadi 100 misalkan, berarti 10 pangkat 2. Kalau 1000 berarti 10 pangkat 3. Ini yang berhubungan di sini, ya. Maka jawaban dari soal ini adalah 90 dB. Nah, adik-adik, ini adalah bagian yang pertama 10 soal untuk latihan pembelajaran di rumah tentang penilaian akhir tahun, ya. Untuk bagian berikutnya mudah-mudahan kita akan melanjutkan ke 10 soal berikutnya di bagian yang kedua. Demikian tadi adik-adik sekalian, ya.
untuk pembelajaran kali ini ya, mudah-mudahan ya, pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi adik-adik ya. Tentunya adik-adik tetap menanti pembelajaran berikutnya dengan Primagama, karena Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.